Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan kami dari Menganju Simanulang channel Problem Solving. Saya sendiri sebagai Managing Partner ingin menyampaikan pencerahan hukum dalam konteks topik pada saat ini adalah mengenai hukum perjanjian. Saudara pemirsa, kenapa kami angkat tentang hukum perjanjian ini? Karena secara tidak sadar dalam kehidupan kita seringkali hukum perjanjian ini erat kaitannya dalam tingkah laku pergaulan kita di dalam masyarakat sehari-hari. Sebagaimana contoh, ketika kita ingin membeli rumah, tentunya ada perjanjian jual beli rumah. Atau ketika kita ingin menyewakan rumah kita, tentunya penting adanya perjanjian sewa rumah. Demikian juga ketika kita ingin menjual tanah kita, ya kan, tentu ada butuh perjanjian jual beli tanah. Dan demikian juga ketika kita ingin bekerja di dalam suatu perusahaan ataupun kantor ataupun PT, biasanya ada perjanjian kontrak bagi karyawan kontrak yang ingin dipekerjakan secara kontrak, atau perjanjian karyawan tetap bagi karyawan yang diperuntukkan untuk bekerja sebagai karyawan tetap. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kami akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan perjanjian itu. Perjanjian itu menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah suatu perbuatan mengikatkan diri kepada pihak yang lain. Nah, perbuatan itu bisa dilakukan oleh pribadi, mengikatkan diri kepada pribadi lainnya, atau bisa juga pribadi dengan badan hukum seperti PT, perusahaan terbatas, atau perjanjian itu juga bisa dilakukan oleh PT dengan PT, PT dengan orang, PT dengan yayasan, PT dengan koperasi, ataupun badan hukum yang lainnya. Tentunya di dalam perjanjian itu ada hak dan kewajiban daripada masing-masing pihak, pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga, ataupun pihak keempat. Baik, selanjutnya di dalam pembuatan perjanjian atau kontrak, perlu diperhatikan syarat sahnya perjanjian. Ada 4 hal supaya perjanjian itu disebut sah. 4 hal itu dikategorikan di dalam 2 kategori. 1 syarat subjektif, yang kedua syarat objektif. Yang dimaksud dengan syarat subjektif tadi mengenai orangnya. Nah, itu terbagi 2. Yang pertama, sepakat mereka para pihak untuk mengikatkan diri di dalam hal perjanjian. Ya, tentunya kalau tidak sepakat, maka perjanjian secara tertulis tidak dapat dilaksanakan. Syarat yang kedua adalah pihak yang melakukan perjanjian tersebut harus cakap secara hukum. Apa maksud daripada cakap secara hukum? Bahwa orang yang melakukan perjanjian itu bukan orang anak di bawah anak kecil atau orang di bawah umur, bukan orang gila, bukan juga orang yang sakit, bukan orang yang pikun, bukan orang yang stroke, atau bukan orang yang di bawah pengampuan. Ya. Kemudian syarat yang ketiga adalah karena suatu hal tertentu. Artinya ada objek yang diperjanjikan. Kalau perjanjiannya jual beli rumah, objek yang diperjanjikan itu adalah rumah tersebut. Kalau perjanjiannya perjanjian jual beli mobil, maka objek yang diperjanjikan itu adalah mobil tersebut. Tapi kalau perjanjiannya adalah perjanjian kerja, maka objek yang diperjanjikan itu adalah pekerjaannya. Ya. Syarat objek yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Ya, suatu sebab hal ini artinya yang diperjanjikan itu bukan perbuatan melawan hukum. Yang diperjanjikan itu tidak dilarang oleh undang-undang. Yang diperjanjikan itu
tidak bertentangan dengan kesusilaan dan juga ketertiban umum. Apa contohnya? Contohnya, perjanjian menyediakan narkoba. Wah, itu dilarang oleh undang-undang. Si A dan si B berjanji untuk menyuplai barang haram narkoba. Diambil dari daerah A, kemudian diantar ke daerah B. Nah, yang diantar ini adalah barang narkoba tadi. Maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Atau perjanjian jual beli matahari. Matahari itu kan adalah kepunyaan daripada semua manusia di bumi ini. Maka apakah matahari bisa diperjualbelikan? Tentu tidak. Nah, itu sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan. Nah, syarat subjektif yang 1 dan 2 tadi, ketika itu tidak memenuhi unsur, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Apa yang dimaksud dengan perjanjian dapat dibatalkan? Ketika ada pihak-pihak yang dirugikan dari perjanjian itu, maka pihak yang dirugikan itu dapat mengajukan pembatalan kepada pengadilan. Tidak bisa dibatalkan secara sendiri. Pembatalan tersebut harus dimajukan kepada pengadilan. Nah, menjadi pertanyaan yang menarik adalah pengadilan mana yang berwenang? Ya kan? Nah, nanti akan kita bahas secara lebih mendalam pengadilan yang berwenang mengenai domisili hukumnya. Tapi, saya akan berikan pengantar sedikit. Pengadilan yang berwenang biasanya adalah di mana tempat si pelaku atau si tergugat berdomisili. Contohnya, pihak yang digugat ini berdomisili di daerah Jakarta Timur. Maka, gugatan itu didaftarkan dan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tapi biasanya juga di dalam suatu perjanjian ada pemilihan domisili hukum. Di dalam klausul bagian terakhir dalam suatu perjanjian, para pihak sepakat membuat suatu domisili hukum ketika terjadi wan prestasi. Jadi tidak selalu harus domisili hukum itu di tempat si tergugat berada. Kedua belah pihak bisa juga memilih domisili hukum di salah satu pengadilan negeri terdekat. Contohnya, si A tadi berdomisili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Si B berdomisili di Jakarta Selatan. Nah, kedua belah pihak bisa mengambil domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, itu adalah kewenangan dengan hak opsi bagi para pihak untuk memilih domisili hukum. Nanti kita akan membahas dalam edisi tersendiri mengenai domisili hukum ini. Ya. Kemudian, itu tadi ada empat hal sebagai suatu syarat sah daripada perjanjian. Yang pertama, harus ada kesepakatan di antara mereka yang mengikatkan dirinya. Ya. Terus yang kedua, kecakapan bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Jadi dia harus cakap secara hukum, bukan orang kecil, bukan orang anak-anak, bukan kemudian orang yang gila, bukan orang yang sakit stroke ataupun di bawah pengampunan, tapi orang dewasa yang sudah cukup umur atau yang sudah menikah, ya kan? Orang-orang tersebut adalah disebut dengan cakap secara hukum. Kemudian berdasarkan suatu hal tertentu, ada objek yang diperjanjikan, ya kan? Yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Kemudian berdasarkan suatu sebab yang halal. Jadi, perjanjian itu memperjanjikan hal yang tidak dilanggar oleh undang-undang, ya, yang tidak bertentangan dengan kesusilaan dan juga ketertiban umum. Nah, ketika syarat sah daripada perjanjian ini sudah dipenuhi, maka perlu diperhatikan di dalam pembuatan kontrak ataupun perjanjian itu tidak boleh dilakukan dengan cara paksaan. Tidak boleh juga dilakukan dengan cara penipuan. Tidak boleh juga dilakukan dengan cara kekilafan.
Ketika suatu perjanjian atau kontrak dilakukan secara paksaan, maka perjanjian itu dinyatakan tidak sah. Contohnya, si A mempunyai hutang kepada si B 50 juta. Si B maksa si A nih untuk segera melunasi hutang si A. Si A itu sebesar 50 juta dengan menjual rumah daripada si A. Ya kan? Rumah si A ini sebenarnya harganya 100 juta. Tapi si pemilik hutang tadi maksa supaya rumah itu dijual dengan harga 50 juta. Nah, itu ada unsur paksaan. Ya, itu tidak boleh. Maka perjanjian jual beli tersebut menjadi tidak sah. Ya. Bukan hanya diri daripada yang membuat kontrak tadi yang dipaksa. Menurut ketentuan hukum perdata, istri yang dipaksa, anak-anak yang dipaksa, sehingga dibuatkannya perjanjian atau kontrak itu juga menimbulkan perjanjian itu menjadi tidak sah. Demikian juga dengan tadi penipuan, demikian juga dengan kekhilafan. Apa yang maksud dengan penipuan itu? Jadi ada terkadang suatu perjanjian dibuat sedemikian rupa dengan jelimet gitu ya, dengan sejelimit mungkin, dan tulisannya kecil-kecil. Ternyata di dalamnya itu ada semacam paragraf yang samar-samar, dan itu dapat dikategorikan sebagai penipuan karena secara nyata-nyata dan sangat jelas merugikan pihak yang lain. Tapi pihak lain tidak mengetahui klausul tersebut. Klausul tersebut nyata-nyata merugikan kepentingan hukum daripada pihak yang ikut di dalam perjanjian tersebut. Nah, tapi karena itu dibuat sedemikian rupa, seolah-olah itu bukan sesuatu yang merugikan bagi pihak yang terlibat dalam kontrak itu, akhirnya ditandatangani. Ternyata di kemudian hari baru ketahuan bahwa klausul tersebut sangat merugikan daripada pihak yang tanda tangan di dalam kontrak tersebut. Sehingga dapat dibuktikan itu merupakan sebuah penipuan. Hal tersebut dapat membuat perjanjian itu menjadi tidak sah. Ya. Jadi perjanjian itu tadi harus dibuat oleh orang yang cakap hukum, tidak melanggar hukum, kemudian atas suatu hal tertentu, dan kemudian ada kesepakatan di antara para pihak. Ya kan? Dan tidak boleh dilakukan secara paksaan, tidak boleh dilakukan secara kekhilafan, tidak boleh dilakukan secara penipuan. Kemudian sedikit kita flashback kepada definisi daripada perjanjian itu tadi. Melakukan sesuatu, untuk berbuat tidak sesuatu, melakukan sesuatu, ataupun melakukan untuk tidak berbuat sesuatu, ya. Nah, itu kan apa? Ya, objek daripada perjanjian tersebut. Nah, ketika ada yang ingkar janji daripada klausul-klausul perjanjian tersebut, tentunya ada pihak yang dirugikan. Ya kan? Nah, pihak yang dirugikan ini dapat menuntut kepada pihak yang melakukan ingkar janji. Jadi, pihak yang melakukan ingkar janji disebut tindakan wan prestasi. Pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi kepada pihak yang melakukan ingkar janji. Nah, permintaan ganti rugi itu bisa dilakukan dengan cara baik-baik, tapi bisa juga dilakukan dengan upaya hukum. Ya kan? Upaya hukum melalui jasa pengacara kepada pengadilan negeri, di mana si pelaku yang melakukan ingkar janji melakukan perbuatan ingkar janjinya supaya dimintai pertanggungjawaban ganti rugi, pergantian bunga, dan juga kerugian yang nyata-nyata lainnya. Nah, itu diatur di dalam ketentuan hukum perdata. Jadi ketika ada orang kepentingannya dirugikan dalam suatu perjanjian akibat perbuatan ingkar janji daripada pihak dalam kontrak tersebut,
maka pihak yang dirugikan dapat meminta pembatalan sekaligus ganti rugi. Ya kan? Ganti rugi kepada pihak yang melakukan ingkar janji. Nah, ganti rugi itu tadi dapat dilakukan secara personal, ya kan? Tetapi apabila dilakukan secara baik-baik, secara kekeluargaan, ya kan? Nah, yang dirugikan dapat meminta bantuan daripada advokat atau pengacara, ya kan? Nanti melalui pengacara dapat diadvokasi kepentingan hukum daripada yang dirugikan dengan mengirimkan surat somasi. Somasi 1, somasi 2, somasi ketiga. Tapi ketika surat somasi juga sudah dijalankan, tapi pihak yang melakukan ingkar janji tetap tidak menunaikan apa yang menjadi kewajibannya, maka pihak korban dapat mendaftarkan gugatan ingkar janji namanya, ke pengadilan negeri di mana si tergugat berdomisili, atau sebagaimana di dalam surat perjanjian ada disebutkan di situ dengan hak opsi pengadilan negeri yang berhak ya atau berwenang untuk mengadili ketika muncul perbuatan ingkar janji. Begitu rekan pemirsa yang bisa kami sampaikan. Kami akan tambahkan mengenai perjanjian-perjanjian lainnya secara lebih mendalam dalam episode berikutnya. Salam Nusantara, terima kasih untuk perhatiannya. Sehat selalu. Jaya.